Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zian Sama Mahfudana. Saya dari kelompok 1 mata kuliah kajian teks kependidikan Inggris. Yang pertama, saya akan membahas tentang datang ke istilah Islam dan Muslim, yaitu masalah umum dari materi Islam ini. Berkaitan dengan Islam ini adalah penggunaan terminologi yang salah atau tidak konsisten, khususnya penggunaan Islam sebagai nama agama, Islam sebagai kata sifat, dan Muslim sebagai benda atau kata sifat. Nah, Islam ini adalah nama agama yang dibawa oleh pertama yaitu Nabi Adam, yang dibawa terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu berarti keadaan damai yang dicapai melalui penyerahan diri kepada Tuhan. Muslim ini digunakan untuk penganut agama Islam. Jadi di agama Islam ini pengikutnya yaitu orang-orang Muslim. Penulis dan komentator telah menciptakan banyak kesalahpahaman dengan membingungkan ekspresi kata sifat tentang Islam, yaitu Islam dalam istilah secara akurat diterapkan hanya untuk apa yang berkaitan langsung dengan iman dan doktrin. Kemudian istilah Islam berkonotasi iman sebagai cita-cita Muslim, sebagai cita-cita orang Muslim. Sumber-sumber inti Islam dari Al-Quran dan Sunnah atau perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad yang memberikan pengetahuan tentang alam ini. Seseorang dapat memeriksa konstruksi iman, menafsirkan ajaran dan praktis. Namun seseorang tidak boleh menggambarkan seseorang atau fenomena sejarah apapun sebagai Islam. Untuk mengilustrasikan masalah dalam penggunaan pertimbangan formulasi yang tampaknya tidak berbahaya seperti wanita Islam, penduduk Islam, atau agama negara Islam. Ketika wanita, populasi atau negara Muslim, ketika fenomena sejarah dan praktik budaya penyimpangan dari ajaran agama menampakkan sesuatu sebagai Islam menjadi sangat problematis. Solusi paling sederhana adalah menggunakan Islam dan Islam semata-mata untuk apa yang berkaitan dengan agama, dan menggunakan Muslim secara bijaksana sebagai kata sifat untuk menunjukkan karya dan tindakan Muslim dan institusi mereka, seperti populasi Muslim, pemerintah Muslim, negara atau peradaban seni Muslim. Penggunaan istilah bagaimanapun mengabaikan peran penting yang dimainkan oleh banyak non-Muslim yang tinggal di negara-negara mayoritas Muslim hingga saat itu, dan juga mengabaikan gerakan politik dan budaya yang dianut sebagai dorongan sekular, dan mengabaikan gerakan politik dan budaya yang diakui sebagai dorongan sekuler, dan menunjuk mereka dengan nama agama mayoritas. Adapun penggunaan penunda yang merendahkan, eksklusif, ekstremis Muslim lebih disukai daripada ekstremis Islam. Karena itu mencerminkan identifikasi diri minimal oleh orang yang dijelaskan, tetapi tidak memfitnah agama pada tingkat yang sama. Ekstremisme bukanlah atribut Muslim sejati, karena Islam mengatur moderasi dalam negara lain dalam segala hal. Memahami istilah Muslim sebagai cita-cita untuk mencapai perdamaian melalui penyerahan diri kepada Tuhan berarti bahwa secara definisi ketika seseorang melanggar ajaran Islam yang jelas dan tidak berangkat dari kepasrahan kepada Tuhan, perbuatan di dunia ini, baik yang dilakukan secara sadar dengan keyakinan bahwa mereka soleh, mungkin tetap tidak dapat diterima di mata Tuhan. Ketika Muslim mengetahui teorisme berdasarkan ajaran Islam yang jelas tentang kesucian hidup manusia dan kekebalan warga sipil tak bersenjata dan perempuan,
pertempuran, dan pertempuran mereka menegaskan pengecualian tindakan tersebut dari wilayah sanksi atau perilaku Islam. Tindakan seperti itu tidak Islami. Mereka melanggar kewajiban untuk mengetahui, untuk mematuhi ajaran Tuhan mereka tidak Islam. Menurut ajaran Islam, penentu akhir makna adalah Tuhan, dan setiap interpretasi Islam oleh manusia tentu tidak sempurna. Orang, artefak budaya, dan intuisi dapat diturunkan dan diinovasikan oleh ajaran Islam sampai tingkat tertentu. Tetapi pengaruh budaya dan ideologi mungkin tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan mungkin sering bertentangan dengannya. Singkatnya, tindakan dan konstruksi manusia tidak sepenuhnya Islami dan boleh dilambangkan seperti itu. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuar Fajar Ramadan dari PAIM NIM 201180464. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya dari jurnal yang berjudul Defining Islamic Education Differentiation and Application yang ditulis oleh Susan L. Douglas dan juga Munir Asyeh. Di sini saya akan membahas tentang menuju tipologi Islam, pendidikan Islam. Di sini tipologi itu artinya adalah pengklasifikasian atau sebuah penjenisan atau menyebutkan macam-macam dari suatu objek. Nah, objeknya di sini adalah pendidikan Islam. Jadi tipologi pendidikan Islam itu adalah jenis-jenis dari pendidikan Islam itu sendiri. Di dalam jurnal yang saya sebutkan tadi identitasnya, pengklasifikasian dari pendidikan Islam ada 4. Di sini yang pertama adalah pendidikan umat Islam dalam iman Islam mereka. Jadi pendidikan umat Islam dalam iman Islam mereka itu bisa diartikan sebagai pendidikan yang mengarahkan ke arah materi akidah atau keimanan mereka. Dan juga yang kedua, pendidikan umat Islam yang meliputi disiplin, ilmu agama dan sekuler. Di sini bisa diartikan pendidikan Islam itu terdiri dari tarbiyah, taklim dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu pendidikan Islam bagi yang bukan Muslim. Di sini konsepnya adalah sebuah pluralisme dan juga toleransi antar beragama. Yang terakhir adalah pendidikan dalam semangat dan tradisi Islam. Di sini menitik beratkan tentang pembentukan karakter dan juga bisa disebut takdib atau mengedepankan tentang adab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Yanuar tentang pendidikan Islam, yaitu bagian poin pendidikan untuk Muslim atau sekolah Muslim. Langsung saja kita akan membahas tentang pendidikan untuk Muslim atau yang biasa disebut dengan sekolah Muslim. Pada saat ini penuh waktu untuk mengisi kategori pendidikan untuk Muslim karena mereka atau lembaga tersebut itu merangkul perusahaan yang jauh lebih luas daripada lembaga atau majelis-majelis seperti ceramah ataupun kajian-kajian di masjid-masjid yang dilaksanakan setelah sekolah atau akhir pekan sekolah. Dan lembaga-lembaga tersebut itu sering digambarkan oleh umat Islam sebagai sekolah Islam, di mana pendidik memberikan pendidikan sekuler dan Islam.
Lebih tepatnya, lembaga-lembaga ini itu dianggap sebagai sekolah muslim yang menunjukkan tujuan hidup yang sesuai dengan syariat Islam ataupun standar Islam. Dan banyak sekolah muslim yang memiliki nama sebagai ciri khas bahwa sekolah tersebut itu sekolah muslim, dan ciri khas tersebut biasanya nama lembaga tersebut itu yang berbau bahasa Arab, seperti contohnya An-Nur, Al-Iman, dan Al-Huda, dan masih banyak lainnya. Dan pada saat ini itu setidaknya ada 112 sekolah muslim yang menyediakan SD, SMP, atau SMA untuk anak-anak muslim di Amerika Serikat. Dan bahkan ada beberapa anak non-muslim yang juga menghadiri lembaga tersebut, karena beberapa sekolah itu memperoleh reputasi untuk keunggulan pendidikan. Jumlah sekolah tersebut itu kemungkinan besar akan terus bertambah dan terus meningkat, karena mayoritas sekolah muslim itu melayani kelas dasar ke-6, tetapi banyak sekolah K8 dan beberapa sekolah menengah lainnya. Selain lembaga-lembaga tersebut, semakin banyak orang tua muslim yang menyekolahkan anak-anak mereka itu di rumah, seperti homeschooling, dan seperti rekan-rekan mereka itu yang ada di komunitas agama dan bahkan sekuler lainnya di Amerika Serikat saat ini. Dan untuk mengevaluasi apa artinya dari pendidikan Islam bagi umat Islam tersebut, itu perlu dipahami dari segi kurikulum di sekolahan tersebut untuk memenuhi tuntutan orang tua dalam membayar uang sekolah. Sekolah penuh waktu muslim tersebut itu umumnya mengikuti kurikulum sekolah umum lokal dan negeri dalam mata pelajaran akademik inti. Buku teks yang diproduksi secara komersial untuk sekolah umum itu digunakan di ruang kelas sekolah muslim. Untuk program standar dalam mata pelajaran inti, mereka menambahkan instruksi dalam bacaan dan menghafal Al-Quran, keyakinan dan praktik dasar Islam, dan biasanya itu mempelajari tentang bahasa Arab seperti contohnya. Dan dalam mata pelajaran ini, baik kurikulum maupun buku teks itu telah dibakukan. Sebaliknya, sementara studi formal belum disiapkan, lebih dari 20 tahun diskusi di antara para pendidik muslim yang bekerja di berbagai jenis sekolah itu menunjukkan bahwa mencapai standarisasi adalah salah satu tantangan instruksional terbesar bagi mereka. Hal ini justru diperparah oleh fakta bahwa menteri kurikulum yang berkaitan dengan pengajaran tentang Islam yang diproduksi di luar negeri itu bahkan untuk studi bahasa Arab itu dipandang tidak relevan atau tidak sesuai bagi kehidupan dan budaya siswa muda atau anak muda di Amerika Serikat dan Eropa. Dan dalam pengajaran Al-Quran, banyak sekolah muslim Amerika Serikat itu semakin menekankan bahwa siswa mempelajari arti ayat-ayat dalam terjemahan dan alasan di balik praktik Islam daripada hanya menghafal kata-kata dan praktik dalam bahasa Arab tanpa memperhatikan pemahamannya. Jadi mereka itu mengusulkan untuk memahami dari terjemahan ayat-ayat tersebut daripada untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran tersebut. Siswa juga cenderung dihadapkan pada berbagai pendapat yang lebih luas tentang rincian praktik Islam berdasarkan beasiswa di berbagai sekolah hukum tertentu di berbagai sekolah hukum muslim, tidak seperti di kebanyakan negara di mana satu sekolah hukum tertentu mendominasi di kalangan muslim. Pendidik muslim di Amerika Serikat secara luas itu percaya bahwa agar pemuda dapat hidup sebagai muslim dan masyarakat bebas yang menempatkan sedikit batasan luar pada perilaku individu, siswa harus benar-benar memahami dan menginternalisasi prinsip, keyakinan, dan praktik Islam dan belajar bagaimana cara menerapkannya dalam masyarakat kontemporer. Seperti sekolah paroki lainnya, dalam tradisi sekolah swasta Amerika, sekolah muslim yang menyelenggarakan pendidikan bagi umat Islam itu berusaha untuk mencapai keunggulan pendidikan
tetapi juga untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam pengajaran di seluruh kurikulum dan melalui layanan belajar di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Fitriani Rahmat, nomor induk mahasiswa 2011804776, jurusan Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan membuat video tentang tugas dari Bu Widya, yaitu untuk mengomentari jurnal yang sudah dipilih dan sudah di-ACC ke dalam sebuah video menggunakan bahasa Indonesia. Oke, kali ini saya akan menerangkan jurnal dari kelompok saya yang sudah dipilih dan di-ACC. Jurnal saya berjudul tentang pendidikan Islam. Pendidikan Islam yang dimaksud di dalam jurnal tersebut adalah menemukan atau mengeksplorasi adanya ketidak teredukasinya masyarakat-masyarakat baik di barat maupun di timur, yang mana orang-orang di barat cenderung memiliki masalah pada pemahaman tentang pendidikan Islam. Orang-orang di barat menganggap Islam itu tidak relevan dengan adanya kegiatan-kegiatan nyata atau realita dalam kehidupan sehari-hari, karena orang-orang barat memandang Islam itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. Islam lebih condong kepada kegiatan-kegiatan yang tidak mencerminkan kegiatan Islam. Banyak sekali di luar sana, baik di timur maupun di barat, juga sudah ditemukan banyak sekali kegiatan-kegiatan keislaman yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemudian jurnal tersebut memberikan solusi kepada pembaca bahwasanya yang perlu ditekankan adalah edukasi untuk muslim. Edukasi untuk muslim di sini dimaksudkan agar seluruh umat Islam yang ada di dunia, tidak hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia, mampu memahami secara dalam tentang agama Islam, sehingga tidak memiliki potensi untuk menyimpang atau potensi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman. Untuk sementara ini itu saja yang bisa saya tangkap dari jurnal yang sudah dipilih oleh kelompok saya. Kemampuan saya juga tidak sempurna, kemampuan saya juga masih memiliki banyak kesalahan, sehingga jika ada tutur kata yang tidak tepat yang sudah saya sampaikan dalam video kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai media yang mencakup tentang pendidikan Islam yang ada di luar negeri. Itu ada 3 poin. Yang pertama yaitu media populer. Media populer ini meliputi televisi, perusahaan, radio, media cetak, dan elektronik meliput tentang Islam. Pada tanggal 11 September 2001 ada sebuah media yang bernama Paroksim versi Islam. Itu isinya tentang interpretasi ayat-ayat Al-Quran tertentu dan upaya untuk mendefinisikan apa itu Islam dan seharusnya Islam itu seperti apa. Telah muncul di berbagai media. Dalam media ini meliput juga mencakup keseluruhan dari penghinaan ekstrim terhadap umat Islam dan Muslim, sehingga peliputan yang seimbang dan adil.
poin yang kedua yaitu tentang situs web. Situs web ini dikembangkan oleh seorganisasi, kelompok, bisa juga individu pribadi sendiri. Di luar negeri, umat Islam telah mengembangkan berbagai situs web. Tujuannya untuk apa? Untuk menginformasikan, yang lain untuk menyebarkan Islam dan mengajak orang untuk mempelajarinya, dan yang lain untuk membantah polemik dan tuduhan yang ditunjukkan kepada Islam dan umat Islam. Banyak dari situs web ini menyesuaikan pendekatan mereka dengan audiens barat. Situs-situs lain yang dikelola oleh umat Islam mengungkapkan berbagai wacana internal di kalangan umat Islam yang mewakili rentang dari apa yang disebut kelompok muslim progresif hingga tradisional hingga corong ekstremis. Ada salah satu situs web yaitu beliefnet.com. Di dalamnya terdapat upaya tersebut mencakup situs dirancang untuk mencegah orang memeluk Islam atau untuk mendorong pembentukan sikap negatif tentang Islam dan Muslim, terkadang sampai pada titik penyebaran kebencian kepada umat Muslim. Selanjutnya yang poin ketiga mengenai media pendidikan Islam yaitu akademis. Selama beberapa dekade dan dengan intensitas yang meningkat sejak tanggal 11 September 2001, para akademis, jurnalis, dan tokoh agama telah menghasilkan beberapa ratusan buku yang bertujuan untuk mendidik masyarakat tentang Islam. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Saiful Bahri 201, NIM 201180432. Untuk materi selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai konsepsi teoritis pendidikan Islam. Definisi mengenai konsepsi itu bisa disebut sebagai rancangan atau paham rancangan teoritis atau paham teoritis pendidikan Islam. Mengenai pendidikan Islam sendiri merupakan bagian dari tradisi atau sejarah. Karena apa? Dilihat dari pendidikan atau kewajiban menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan. Dalam mufradatnya diterangkan bahwasanya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Konsepsi sejarah mengenai penurunan konsepsi sejarah mengenai teoritis pendidikan Islam itu dimulai pada saat turunnya wahyu kitab suci Al-Quran, bahwasanya proses pelestarian kitab suci Al-Quran atau kitab suci Islam yang sampai sekarang masih terdokumentasi atau terawat dengan baik hingga akhir zaman, yang menunjukkan kemunculannya awal tradisi bahwasanya sebuah literasi dan transisi di antara umat Islam sebagai prioritas sosial yang merupakan kewajiban bagi kelompok umat Islam sejak awal untuk mengingat dan menulis ayat Allah dan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwasanya fragmen atau gagasan bahwa Al-Quran dikumpulkan itu setelah adanya kematian Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi peristiwa tentang pendidikan Islam itu dilakukan bahwasanya setelah peristiwa atau kejadian wahyu diturunkan. Jadi sebuah permasalahan tersebut mengenai pendidikan, segala bentuk
mengenai pendidikan yang diajarkan oleh Nabi seperti yang ada dalam kitab suci Al-Quran itu berdasarkan peristiwa-peristiwa yang dialami Nabi Muhammad SAW, kemudian diturunkannya sebuah Al-Quran, sebuah wahyu yang diturunkan secara berangsur-angsur. Kemudian dalam hadis juga dikatakan sebagai hukum Islam bahwasanya segala tindakan baik perkataan, perbuatan dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW juga dikatakan sebagai hukum Islam, yaitu memiliki arti sebagai hadis. Konsepsi mengenai pendidikan Islam itu memiliki kejayaan pada masa periode Abbasiyah, bahwasanya tradisi literasi sudah sangat banyak dan mapan, baik di bidang studi penulisan sejarah atau peristiwa-peristiwa sebuah kebangkitan Islam, kemudian sejarah daerah-daerah yang baru mengenal Islam, seringkali berkomitmen untuk menulis dan untuk pertama kalinya dalam memunculkan sejarah universal. Jadi memiliki sejarah-sejarah dalam kejayaan pendidikan Islam itu pada masa Abbasiyah ini sudah ditulis dalam sebuah sejarah universal. Mengenai pengetahuan yang dibangun pada periode Abbasiyah, yaitu pengetahuan praktis orang Arab tentang bidang pelayaran, contohnya navigasi dan astronomi, perdagangan, kemudian peternakan dan juga perikanan. Serta banyak ilmu-ilmu yang lainnya. Dinamika mengenai perolehan ilmu pengetahuan pada awal peradaban Islam sangat memberikan konsep pendidikan Islam yang tidak membedakan antara pembelajaran secara religius dan sekunder. Menurut Islam, dalam konteks ini sangat harus dipahami seperti dalam sebagian besar tradisi beradab dan sejarah dunia. Penerapan ilmu menurut pendidikan Islam secara teoritis, konsep tarbiyah berpendapat bahwa pendidikan mengacu pada akhlak atau pendidikan akhlak, karena berkaitan dengan akumulasi atau pemerolehan pengetahuan, etika, dan pandangan dunia moral adalah dasar untuk mencapai apa yang dituntut Al-Quran dari setiap manusia untuk memerintahkan apa yang baik dan mencegah apa yang jahat. Karena dengan pencapaian adab tersebut, atau seseorang yang memiliki ilmu atau berpendidikan, bahwasanya menganggap kemampuan orang yang berpendidikan atau beradab untuk memberi manfaat bagi umat Islam secara kapasitas serta kapasitas mereka untuk berkomunikasi dengan orang lain dan memiliki tujuan pembelajaran yang menciptakan pemahaman dan bernilai-nilai yang baik untuk terlihat dalam upaya kolaboratif untuk memecahkan masalah bersama dan menciptakan masyarakat beradab yang berbagai pengetahuan untuk kepentingan semua. Mungkin itu penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.